Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi. Kali ini materi berikutnya tentang peluang bisnis ya. Jadi, apa sih sebenarnya peluang bisnis itu? Jika Anda ini sebagai mahasiswa mengamati ya, banyak mengamati tentang dunia perkuliahan, bahwa teman-teman kuliah Anda itu sering kali fotokopi dan mereka biasanya mencari harga fotokopi yang murah kan. Kemudian Anda ini punya inisiatif berkeinginan untuk membantu mereka dengan cara mencarikan fotokopi yang murah dengan kualitas yang bagus dan terdapat selisih harga dari fotokopi yang biasanya dipakai teman-teman Anda. Maka Anda sudah mampu memanfaatkan yang namanya peluang bisnis. Ini kisah nyata dari Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong pertama kali belajar memanfaatkan peluang bisnisnya ketika menjadi mahasiswa tingkat 1 di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Jika Anda seorang mahasiswa yang mengamati tren mode, biasanya yang cewek-cewek ini ya, tentang mode pakaian anak-anak muda sekarang ini, kemudian Anda iklankan di media sosial bahwa Anda ini mampu menyediakan pakaian tersebut dengan kualitas yang bagus, harga yang murah di bawah harga pasar, dan dengan pengiriman barang yang tepat waktu, dan kemudian terdapat order-order atau pesanan, maka Anda juga sudah mampu memanfaatkan yang namanya peluang bisnis. So, jadi peluang bisnis atau opportunity bisnis ini adalah kesempatan bisnis yang mampu dimanfaatkan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Nah, beberapa sumber bisnis dan cara mengembangkannya, yang pertama itu bisa dari diri kita sendiri. Nah, dari hobi, biasanya dimulai bisnisnya itu dari hobi. Kalau hobinya itu mungkin gonta-ganti jilbab gitu ya, mungkin Anda bisa berbisnis di jilbab. Kalau Anda suka mode, Anda suka sepatu yang bermerek atau sepatu yang bagus-bagus, nah ini bisa jadi Anda bisnisnya di situ. Jadi biasanya bisnis itu dimulai dari hobi yang Anda miliki, atau yang biasanya sekarang lagi marak itu adalah bisnis dunia perikanan, mungkin ikan-ikan hias, ikan-ikan cupang yang bagus-bagus, itu dari hobi bisa juga jadi bisnis. Kemudian dari keahlian, selama Anda SMA mungkin ada beberapa mahasiswa yang dari SMK mungkin punya keahlian dulu jurusan tata boga, berarti pintar masak. Nah, itu kemudian bisa dikelola menjadi bisnis. Kemudian kalau Anda dulu juga anak teknik, anak yang apa ya, yang biasanya utak-utik motor, mungkin bisa buka bengkel sederhana atau bengkel yang berada di lingkungan mahasiswa. Kemudian Anda mungkin punya pengetahuan dan juga latar belakang pendidikan yang memadai sehingga mampu untuk dikembangkan menjadi peluang bisnis. Yang kedua dari lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa dari rumah, sekolah, atau kampus, kemudian juga ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga dari perubahan yang terjadi. Mungkin kalau kita amati perubahan yang dulunya biasa ya, kuliah biasa. Nah, untuk sekarang ini kan semuanya harus online karena adanya pandemi. Nah, mungkin dari adanya pandemi ini ya muncullah ide-ide untuk membuat bisnis-bisnis baru yang online gitu juga bisa. Yang keempat adalah dari pengalaman pribadi. Dari pengalaman, mungkin saya dulu kesulitan selama mahasiswa itu mencari buku-buku luar negeri ya, buku-buku berbahasa Inggris luar negeri. Nah, mungkin dari sini muncullah ide untuk jadi jasa, jadi menjual jasa untuk membeli buku di luar, kemudian dikirimkan ke alamat pengirimnya dengan harga yang cukup bagus, sehingga mahasiswa-mahasiswa membutuhkan buku-buku dari luar negeri itu bisa Anda tangani gitu. Nah, ini bisa juga jadi dari pengalaman kesulitan kita dalam mencari buku berbahasa Inggris, nah muncullah ide untuk bisnis ginian gitu ya. Yang kelima, gagasan dari orang lain. Nah, gagasan dari orang lain mungkin celetukan dari teman bisnis kita juga, itu bisa jadi ide untuk peluang bisnis. Kemudian yang keenam, dari informasi yang diperoleh. Nah, informasi ini bebas, bisa dari lingkungan kah, dari
orang lain atau dari internet. Nah, biasanya sekarang kita cari informasi apa sih up to date, bisa kita lihat di internet ya. Di situ mungkin mode-mode apa pakaian yang lagi terbaru atau apa sih yang banyak dibutuhkan orang. Nah, itu bisa jadi juga peluang bisnis. Nah, faktor keberhasilan dan kegagalan dalam peluang bisnis. Faktor keberhasilannya yang pertama, peluang itu layak untuk dikembangkan. Nah, yang kedua, peluang itu bersinergi dengan potensi yang dimiliki. Apakah itu termasuk potensi manusianya, sumber daya manusianya, atau alat dan bahannya, itu harus cukup bersinergi. Yang ketiga, peluang itu dimiliki atau memiliki tingkat resiko kegagalan yang rendah, apalagi untuk yang memulai bisnis awal. Nah, tentunya kan tidak mau mengalami kegagalan, sehingga harus banyak keluar uang, buang-buang uang, bakar-bakar uang gitu ya. Jadi lebih baik carilah untuk di awal itu tingkat resiko kegagalannya yang lebih rendah, atau kita pakai modal yang sedikit dulu. Kemudian kita lihat apakah bisnisnya ini bisa jalan atau tidak. Nanti kalau bisnisnya ini jalan dengan baik, nah baru kita bisa tambah modal lagi. Yang keempat, peluang itu marketable atau memenuhi selera konsumen. Apa sih yang sekarang itu diminati? Ikan apa ya? Ikan hias apa yang diminati sekarang? Oh, ikan koi. Berarti kita cari ikan koi yang variannya itu sedang diminati oleh masyarakat, itu juga bisa. Nah, faktor kegagalan itu adalah kebalikan dari faktor keberhasilan ya. Kalau Anda baca di sini ada 4, uh, ini kebalikan dari faktor keberhasilan. Kemudian yang B, memetakan peluang bisnis. Kita pakai SWOT ya, analisis SWOT. Ada 4 langkah untuk menemukan peluang bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dari mana Anda mulai menemukan sebuah sumber peluang. Sumber peluang yang potensial itu adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Jadi diri Anda sendiri dalam mengelola bisnis, ataupun kalau Anda bentuk tim, ya berarti ya tim Anda inilah yang paling punya potensi. Yang B, temukan sektor yang tepat untuk Anda masuki. Carilah sektor yang sekiranya Anda bisa menjangkau gitu ya. Yang C, berdayakan kekuatan produk atau jasa Anda agar memiliki nilai jual. Mungkin Anda punya produk yang baru, berarti Anda harus kembangkan produk itu, kemudian Anda harus tahu kebutuhan pasar, jadi diberdayakan sedemikian rupa agar produk Anda itu memang layak jual dan memiliki nilai jual. Yang D, evaluasi dan berdayakan peluang Anda menjadi produk atau jasa. Tetap kita harus selalu evaluasi apakah produk atau jasa Anda ini perlu perbaikan enggak, perlu ada tambahan lagi enggak, perlu ada pengembangan lagi enggak, atau harus memperluas sektornya atau harus banyak iklannya. Nah, ini harus selalu dievaluasi. Nah, yang kedua, pemanfaatan peluang secara kreatif dan juga inovatif. Biasanya ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu make modification, ini melakukan beberapa perubahan. Mungkin produk Anda atau barang Anda itu sudah ada, kemudian Anda melakukan sedikit modifikasi atau perubahan-perubahan yang membedakan mungkin barang Anda dari barang yang lain. Mungkin kalau jasa juga sama ya, sama-sama jasa laundry contohnya. Nah, Anda buat perubahan yang lain dari yang lain sehingga jasa laundry Anda ini memiliki nilai jual yang lebih dibandingkan jasa laundry yang lain gitu ya. Yang B adalah make it better, maksudnya membuat yang lebih baik. Nah, yang sudah ada kita buat lebih baik lagi. Kemudian menjadi yang pertama kali ada di kota ataupun ada di daerah Anda gitu ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi Anda ini yang first ya, yang pertama contohnya belum ada di sini produk-produk makanan vegetarian, kemudian Anda jual produk makanan yang benar-benar pure vegetarian, organik, dan itu akan mempunyai marketnya sendiri. Jadi Anda jadi yang pertama. Kemudian yang D, membuat produk khusus yang mungkin ini produk khusus kesehatan ya, yang alami gitu ya, membuat produk-produk khusus yang mungkin belum banyak dilirik oleh pebisnis yang lainnya. Kemudian yang E, cloning. Di sini meniru habis, tetapi merek dagangnya ini beda. Jadi sama bentuknya,
mirip tapi ini beda gitu ya. Tentu saja ini disesuaikan dengan beberapa perubahan ya, contohnya yang mungkin mereknya aja udah beda, mungkin casingnya, botolnya atau tempatnya aja dibedakan gitu boleh. Kemudian yang F ini adalah menjadi produk pengganti dari yang sudah ada. Nah, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif ini tergantung dari si pebisnis itu.